Sementara itu, Saudara, pantauan di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terlihat sejumlah calon penumpang yang akan berangkat ke sejumlah daerah. Namun secara umum, jumlah penumpang kereta api di masa libur Natal dan Tahun Baru terpantau masih normal. Per hari ini tercatat ada 3.800 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah daerah tujuan seperti Yogyakarta, Semarang, Malang, dan juga Surabaya. PT KAI Daop 1 memberangkatkan 21 kereta api dari Stasiun Senen. Petugas stasiun memeriksa setiap penumpang yang akan masuk. Sebelum memasuki kereta, penumpang terlebih dulu harus menunjukkan bukti sudah divaksinasi lengkap 2 dosis dan menunjukkan bukti negatif COVID-19 dari tes PCR. Kita akan memantau langsung kondisi Stasiun Pasar Senen siang ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Revi Desantra di sana. Revi, selamat siang jelang libur akhir tahun. Bagaimana pada siang ini pantauan kepadatan penumpang kereta api di Stasiun Senen? Apakah ada peningkatan? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Untuk hari ini sendiri, pantauan kami di Stasiun Pasar Senen ini terdapat penurunan justru dibandingkan dengan selama masa libur Natal kemarin, terutama di tanggal 17 Desember hingga 26 Desember 2021 kemarin. Karena dari data yang diberikan oleh PT KAI kepada kami tadi, ini tercatat di tanggal 17 hingga 26 Desember kemarin ini terdapat sekitar kurang lebih 4.000 hingga 8.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan terutama dari stasiun Pasar Senen ini menuju ke berbagai macam daerah di Indonesia. Namun untuk hari ini sendiri di tanggal 27 Desember ini tercatat hanya ada sekitar 3.800 penumpang. Artinya ini mengalami penurunan begitu dari jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan, dan tadi juga untuk 3.800 penumpang ini tercatat hanya mengisi sekitar kurang lebih 40% dari total okupansi tempat duduk yang disediakan oleh PT KAI sendiri untuk kereta apinya, karena memang diketahui untuk PT KAI sendiri ini menyediakan kurang lebih sekitar 11.000 tempat duduk. Nah, saudara, untuk lebih jelas lagi terkait data penumpang ini, berikut kami akan hadirkan juga kutipan wawancara kami dengan Eva Kairunisa selaku Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta. Ini jumlah penumpang yang hampir sama dengan rata-rata penumpang harian di masa pandemi ya, setelah PPKM lebih longgar seperti itu. Nah, kemudian juga kalau untuk hari ini di Stasiun Pasar Senen terdapat sekitar 21 KA yang beroperasi dengan jumlah penumpang sekitar 3.800. Kalau untuk di Stasiun Gambir sendiri sehari ini terdapat 29 KA yang beroperasi dengan jumlah penumpang sekitar 2.500. Nah, kemudian ini sedikit lebih menurun dibandingkan kemarin. Kalau kemarin itu Gambir sekitar 3.500-an, Pasar Senen sekitar 4.300-an. Nah, yang bisa dipastikan bahwa kami bisa memastikan bahwa seluruh penumpang yang berangkat khususnya di masa Nataru ini telah memenuhi persyaratan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, memang kemudian juga ada beberapa destinasi yang seperti bisa dibilang menjadi favorit atau cukup banyak dipilih oleh calon penumpang. Ini dari keberangkatan di Pasar Senen sendiri ini, penumpang banyak yang memilih destinasi menuju ke arah Jogja, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Malang, Bandung, dan juga Cirebon. Namun tadi dari Eva Kairunisa sendiri mengatakan juga belum atau lebih tepatnya tidak bisa memastikan tujuan dari para calon penumpang ini apakah akan melakukan liburan ataupun mudik di masa libur Natal dan juga Tahun Baru 2022 ini, Paskalis. Kalau begitu, Revi, apakah ada yang dilakukan PT KAI terutama untuk pencegahan penularan virus selama masa perjalanan ini, terutama untuk kereta yang cukup jauh perjalanannya? Ya, Paskalis, tentunya ada pengetatan persyaratan dan juga peraturan yang dilakukan oleh PT KAI sendiri di masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Nah, untuk pengetatan peraturan ini memang diberlakukan dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 esok, dan juga sudah tertuang pada surat edaran nomor 112 tahun 2021 dari Kementerian Perhubungan. Pelaku perjalanan kereta api untuk orang dewasa yang kemudian ini berusia di atas 17 tahun
diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 lengkap 2 dosis dan tidak boleh hanya 1 dosis saja. Nah, untuk calon penumpang di atas 17 tahun ini, jika mereka tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi ketika akan memasuki area dari stasiun ini, maka mereka tidak akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan tadi PT KAI juga sudah mengkonfirmasi bahwa tiket mereka akan dikembalikan 100%. Nah, untuk anak di bawah usia 12 tahun ini dikecualikan dari aturan harus menunjukkan bukti vaksinasi ini, tetapi tentu saja mereka harus ada atau harus berada di penjagaan atau pengawasan orang tua secara ketat. Nah, selain bukti vaksinasi juga ini masih diperlukan bukti negatif dari tes COVID-19, entah itu antigen yang hasilnya atau sampelnya diambil maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, ataupun tes PCR yang sampelnya ini diambil paling tidak atau maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, untuk anak usia di bawah 12 tahun, karena tadi sudah dibebaskan dari menunjukkan bukti vaksinasi, maka untuk anak di bawah usia 12 tahun yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api ini hanya boleh menunjukkan hasil negatif dari tes PCR saja dan tidak diperbolehkan untuk menunjukkan hasil negatif dari tes antigen. Nah, untuk calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan tetapi belum melakukan tes PCR ataupun antigen, PT KAI juga sudah menyediakan tempat untuk melakukan tes tersebut di beberapa lokasi stasiun, dan salah satunya juga ada di stasiun Pasar Senen tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk harganya sendiri ini para penumpang akan dikenakan biaya Rp195.000 untuk tes PCR dan juga Rp45.000 untuk tes antigen sendiri. Lalu untuk kemudian apa saja protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh para calon penumpang ketika akan melakukan perjalanan di dalam kereta tentunya ya. Ini tentunya ada pengetatan juga. Para penumpang ini diharuskan melakukan screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Lalu juga di dalam kereta mereka ini akan dijaga jarak. Artinya akan ada jarak antar kursi penumpang, dan juga kapasitas dari kereta sendiri ini tidak akan full. Dan untuk perjalanan di bawah waktu 2 jam ini tidak disarankan atau bahkan tidak diperbolehkan untuk para penumpang ini melakukan kegiatan seperti makan ataupun membuka masker dan mengobrol dengan orang di sebelahnya. Tentu saja di masa pandemi ini penumpang diharapkan bisa tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat ini, dan juga yang sudah dipersiapkan oleh PT KAI sendiri agar kemudian tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 terutama ketika masa libur Natal dan juga Tahun Baru nanti telah berakhir. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, jurnalis Kompas TV Revi Desantra.